Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Nurtafiki, mahasiswa Universitas Pamulang, NIM 23 10 11 425 ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi manajemen keuangan atau keuangan Arvina Nurtafiki. Aplikasi ini merupakan sebuah program desktop yang berfungsi untuk membantu kita mencatat pengeluaran dan pemasukan keuangan kita sehari-hari ya, khususnya untuk mencatat masukan dan pengeluaran. Latar belakang aplikasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester UAS pada mata kuliah pemrograman 2. Namun selain itu, aplikasi ini juga bermanfaat ya dalam kehidupan sehari-hari, karena kita semua pasti memerlukan alat untuk mencatat keuangan agar pengeluaran kita terkontrol ya, dan kita bisa mengetahui sisa saldo yang kita miliki dalam sehari, seminggu, sampai sebulan ya. Kemudian untuk teknologi kita menggunakan Java FX. Ini digunakan untuk membuat tampilan ya teman-teman ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini untuk tampilan UI-nya ya. Kemudian kita juga menggunakan database ya untuk menyimpan datanya. Kita menggunakan PHP MyAdmin atau untuk database kita menggunakan MySQL ya teman-teman ya. Kemudian konsep yang digunakan juga OOP ya, atau Object Oriented Programming. Saya membuat kelas-kelas transaksi ya untuk menentukan ya teman-teman ya, untuk menentukan seperti kategori, jumlah, tanggal, jenis, dan keterangan ya. Kurang lebih seperti ini untuk kelas-kelasnya ya. Untuk struktur aplikasi teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Ada source package pertama .com keuangan, dan kemudian app Java ya. App Java ini adalah file untuk tampilan UI-nya. Ini untuk tampilan UI. Tampilannya seperti ini ya teman-teman ya, untuk app Java. Untuk transaksi ini adalah model dari transaksi seperti kategori, kemudian jumlah yang akan dikeluarkan atau dimasukkan, kemudian tanggalnya, tanggal berapa, kemudian jenisnya jenis apa, dan keterangannya makan atau belanja bulanan atau dan lain-lain ya. Kemudian untuk transaksi DAO teman-teman ya, transaksi DAO ini berisi operasi ke database ya, seperti tambah, insert into transaksi, kategori, jumlah, tanggal, jenis, keterangan, values. Kemudian update, hapus, dan reset ya, atau hapus semua ya, ulang dari awal ya teman-teman ya. Kemudian untuk database connection ini untuk mengatur koneksi ke MySQL ya teman-teman ya, seperti ini ya. Ada MySQL, DGBC driver ya, connection. Untuk database-nya namanya database.sql ya teman-teman ya. Kemudian untuk transaksi exception ya, ini untuk menangani error ya teman-teman, error handling atau kesalahan. Kita ke fiturnya ya teman-teman. Untuk fitur aplikasi, tab pertama yaitu transaksi ya teman-teman. Ini transaksi atau kategorinya teman-teman bisa milih ya, misalkan gaji, bonus, investasi, atau makanan, transportasi, tagihan, dan pendidikan, dan lainnya ya teman-teman. Kemudian ada tambah ini teman-teman bisa digagal kalau misalkan transaksi tidak dipilih. Misalkan kita gaji, kemudian tanggal kita tentukan hari ini misalkan, kemudian jumlahnya
50.000 misalkan, atau 5 juta ya. Keterangannya misalkan gaji bulan Juli ini bisa ditambah. Nah, transaksi berhasil ya teman-teman ya. Kalau misalkan semua semua kelas-kelasnya ini diisi dengan sempurna. Kemudian ini teman-teman tinggal pilih ya jenisnya, mau pemasukan atau pengeluaran. Tadi pemasukan ya teman-teman ya, transaksinya pemasukan karena gaji. Kalau misalkan pengeluaran juga bisa, misalkan untuk makanan ya, makanan hari ini, kemudian kita misalkan 50.000 makan, beli makan KFC misalkan, makan bayar KFC, itu bisa ya teman-teman ya pengeluaran. Nah, langsung tuh datanya langsung terdaftar di sini ya, di bawah sini. Kemudian untuk total pemasukan 11 juta, untuk total pengeluarannya di 2.093.000 dan saldonya di 89 juta. Ya, kemudian untuk laporan keuangan ya teman-teman ya. Untuk laporan keuangan seperti ini. Untuk pertama untuk grafik pemasukannya seperti ini ya. Masukan kita dari gaji ya teman-teman ya. Kalau investasi hanya 1 juta, berapa, 10% ya dari gaji ya. Kalau hitung-hitung ya dalam kurang lebih setahun lah ya. Nah, kalau misalkan pengeluaran tinggal di refresh. Nah, ini untuk pengeluarannya ya teman-teman ya. Rata-rata di makanan, kemudian tagihan ya teman-teman, rata-rata buat kehidupan sehari-hari ya teman-teman ya. Nah, ketika kita sudah mengupdate atau tambah data di database juga ini ya teman-teman ya. Database-nya otomatis ya. Tinggal di refresh saja ya teman-teman ya. Maka tuh tadi yang gaji 5 juta ini bakal masuk ya untuk transaksinya. Jadi sudah terkoneksi dengan database ya teman-teman ya. Dan untuk database tabelnya namanya keuangan pribadi dan tabelnya transaksi ya teman-teman. Nama database keuangan pribadi, untuk tabelnya transaksi. Nanti sini akan tercatat ya. Tercatat di database, tercatat juga di GUI-nya di bawah sini ya teman-teman ya. Nah, untuk penanganan error ya teman-teman, kalau misalkan kategori atau salah satu field tidak diisi ya, ini bakal error ya teman-teman ya. Misalkan kita isi ini untuk bonus ya, uangnya misalkan pakai huruf dulu ya, misalkan pemasukan, ini kita tambah. Nah, itu bakal gagal ya teman-teman karena tidak sesuai ya, jumlahnya harus berupa angka, kemudian fieldnya juga kosong ya teman-teman ya. Fieldnya kosong kan semua. Kalau misalkan fieldnya kita sesuai, ini angka, kemudian ini jalan kripto ya, tambah. Nah, transaksi bakal ditambah ya teman-teman ya ini. Nah, jadi kesimpulannya ya, aplikasi ini merupakan aplikasi manajemen keuangan pribadi yang sederhana ya teman-teman ya. Tampilannya lumayan tapi nggak terlalu ini ya, tampilannya nggak terlalu ribet ya. Tampilannya sederhana tapi mudah digunakan ya teman-teman ya, dengan fitur-fiturnya. Ada fitur form input, tabel ya teman-teman ya, ada button, semuanya ada field-fieldnya ini sesuai ya teman-teman, dan grafik laporannya pun ada ya teman-teman ya. Jadi kita bisa mengecek pengeluaran dan pemasukan kita selama 1 bulan. Dan untuk datanya pun kita aman ya, karena sudah tersimpan pertama di
aplikasinya, kemudian yang kedua di database-nya ya teman-teman. Di sini sudah tersimpan, jadi aman ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk demo aplikasi manajemen keuangan pribadi atau keuangan Arkenuda Fikih seperti ini ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.